Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bapak di aplikasi guruujang.com. Kali ini kita akan membahas tentang materi usaha pengolahan makanan di bidang studi prakarya dan kewirausahaan, khususnya kelas 11 IPS. Iya, nanti kita akan membahas apa saja di dalam materi yang pertama kita, yaitu di usaha pengolahan makanan. Kebetulan Bapak menggunakan modul yang berasal dari kementerian, ya. Ini sudah resmi modulnya. Yang daftar isinya kita lihat. Glosariumnya, istilah-istilah yang berkaitan dengan materi kita. Ada ide, disebut yang ide adalah sebuah rancangan yang tersusun di pikiran. Kemudian pulang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seorang untuk mencapai tujuan. Bahan pangan nabati, bahan-bahan makanan yang berasal dari tanaman, dan bahan pangan hewan. Hewani itu berupa bahan-bahan makanan berasal dari hewan atau olahan yang berasal dasarnya dari hewan. Langsung kepada peta konsepnya ya. Peta konsepnya. Jangan lupa kalian setelah nonton ini isi absen ya, kemudian kalian juga buka modulnya, setelah itu baru kalian kerjakan kuisnya kalau seandainya ada, atau kerjakan tugasnya kalau seandainya ada. Langsung pada peta konsep, yaitu usaha pengolahan makanan. Yang pertama ada ide dan peluang usaha. Nah, ini cocok untuk kalian sebagai seorang calon entrepreneur ya, yang akan bergerak dalam bidang usaha atau kewirausahaan. Ini kalian nanti belajar bagaimana kalian memunculkan sebuah ide usaha dan bagaimana melihat sebuah peluang usaha. Ya, kemudian bagaimana kita belajar menganalisa peluang usaha seperti apa. Kalau seandainya kita bisa menganalisa peluang usaha tersebut, apakah itu melalui pendekatan dengan analisa SWOT dan sebagainya. Ketiganya sumber daya pengolahan makanan. Nah, sumber dayanya akan kita pikirkan bagaimana kita akan mendapatkan sumber dayanya, dan sumber daya seperti apa, dengan harga yang berapa untuk bisa melakukan usaha dalam pengolah makanan ini. Keempatnya administrasi dan pemasaran, yang tentunya tidak kalah penting. Kita memikirkan bagaimana administrasinya, proses pembuatan usaha kita itu, izin dan sebagainya, kalau misalkan memerlukan izin. Lalu yang paling penting adalah pemasaran. Pemasaran di sini memiliki sebuah artian yang sangat penting dalam sebuah usaha. Karena tidak ada usaha yang bisa berhasil tanpa adanya pemasaran yang berhasil. Berikutnya ada komponen perencanaan usaha. Nah, komponennya apa saja nanti bisa kita lihat setelah kita memiliki sebuah ide, kemudian kita bisa analis peluang ide tersebut, lalu kita mengatur sumber dayanya, kemudian administrasinya, dan juga pemasarannya, baru kita memikirkan komponen perencanaan. Kita membuat sebuah rencana usaha atau planning dalam bisnis kita. Kemudian juga yang terakhir, kita bisa menyusun perencanaan usahanya. Pertama tadi kita buatkan komponen-komponennya, sekarang kita buatkan penyusunan perencanaan usahanya. Nah, itu adalah rantaian langkah kita dalam usaha pengolahan makanan. Mulai dari ide, kita analisis peluangnya, kita menentukan sumber dayanya, baik itu sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, sumber daya modal atau kewirausahaannya, kemudian administrasi pemasarannya, kemudian ada juga komponen perencanaan yang sampai dengan penyusunan bisnis plan kita. Iya, pendahuluan. Nah, pendahuluan ini ada judul modulnya usaha pengolahan makanan. Kompetensi dasarnya kita baca di sini ya, 3.1. Memahami perencanaan usaha. Kemudian ada 4.1-nya membuat perencanaan usaha pengolahan makanan asli daerah atau yang orisinil. Nah, nanti kita akan belajar membuat sebuah usaha pengolahan makanan yang berasal dari khas daerah kita masing-masing. Ya, deskripsi singkat materi kita. Nah, ini kebetulan ada Bapak nih, ya, kembaran sedang berpikir punya usaha apa kita ya di masa pandemi seperti ini yang kira-kira cocok dan kira-kira bisa laku. Ya. Modul ini sebagai pendamping buku teks pelajaran atau buku sekolah elektronik BSE sebagai media pendukung bagi kalian dalam memahami materi tentang ide, analisa peluang usaha, sumber daya pengolahan makanan, administrasi pemasaran, komponen perencanaan, sampai dengan perencanaan usaha. Iya. Petunjuk penggunaan modul, ini kita pelajari modul, kita buka semua modulnya oleh kalian, dibaca dengan baik ya.
lakukan pembacaan, lakukan penelitiannya dari sana, kemudian kerjakan apabila ada soal evaluasi dan sebagainya. Apabila ada tugas, silakan kalian kerjakan. Nah, di sini. Kebetulan untuk pertemuan kita yang pertama, kalian tidak usah mengerjakan tugas. Yang penting kalian bisa menonton ya video pembelajaran ini, kemudian kalian bisa baca modulnya, kemudian bisa kalian lakukan absensinya. Materi pembelajaran kita terbagi menjadi dua. Yang pertama, kita akan bahas tentang memahami ide dan analisa peluang usaha dan memahami sumber daya pengolahan makanan. Nah, nanti pertemuan kita yang kedua adalah ada 3 materi: memahami adanya pemasaran, memahami komponen perencanaan, dan penyusunan perencanaan usaha. Kita langsung masuk kepada pertemuan kita yang pertama, yaitu akan bahas tentang memahami ide dan analisa peluang usaha. Ide, analisa peluang usaha. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, ide adalah rancangan yang tersusun di pikiran, artinya sama dengan gagasan atau cita-cita. Ide dalam sebuah kajian filsafat Yunani merupakan gambaran imajinasi yang terlintas dalam pikiran kita. Misalnya, ide tentang sebuah gelas, maka karena pikiran kita muncul sebuah gelas yang berbentuk gelas seperti apa sesuai dengan kemampuan analisa imajinasi kita dalam pikiran kita. Nah, selama ide itu belum dituangkan menjadi suatu konsep, maka tulisan atau gambar yang nyata, maka ide itu masih berada dalam pikiran kita. Nah, selanjutnya dari ide kita analisa ide tersebut. Analisa ini menurut Goris Kerap adalah sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian kecil yang saling berkaitan. Sedangkan menurut Komarudin, analisis merupakan suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan sesuatu menjadi komponen-komponen kecil sehingga mudah dipahami dan sehingga mudah untuk dilaksanakan. Ya. Ini berikutnya ada gambar tentang bisnis news atau peluang usaha kita. Nah, ini menunjukkan adanya sebuah peluang usaha. Peluang usaha ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita sebelum kita membuka sebuah bisnis. Jadi kita apabila memiliki sebuah ide dalam membuka bisnis, kita harus bisa melihat peluang usaha kita dengan cara kita melakukan riset pasar. Ya, kita bisa bagaimana kita melihat usaha-usaha sejenis dengan ide-ide kita. Kita perhatikan mereka yang sudah ada, kemudian langkahnya seperti apa, hingga kita memiliki sebuah gambaran bagaimana kita nanti menjalankan sebuah usaha kita. Dengan adanya melihat survei ke pasar secara langsung betapa atau melihat besar kecilnya peluang usaha yang akan kita lakukan. Peluang artinya adalah sebuah kesempatan dan usaha artinya sebuah upaya yang kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Sederhananya, peluang usaha adalah kesempatan memiliki kesempatan yang kita miliki untuk mencapai sebuah tujuan. Yaitu sebuah tujuan dalam usaha adalah sebuah keuntungan, kekayaan, dan kita memiliki partner kerja yang abadi tentunya. Nah, di sini ada sumber daya pengolahan makanan. Nah, ini ada sumber dayanya apa saja bahan-bahan bakunya ya. Ada pisang, ada buah-buahan, kemudian ada sayur-sayuran, ya. Kemudian ada yang berasal dari hewani juga, ada ikan, telur, dan sebagainya. Iya, kemudian sumber daya adalah suatu potensi yang dimiliki oleh materi atau unsur lain dalam kehidupan di mana ia dapat meningkatkan kesejahteraan manusia, dapat meningkatkan nilai guna kita sebagai manusia dengan adanya sumber daya. Nah, dalam sumber daya ini tentunya memiliki sumber tersendiri sumber dayanya. Pertama, bisa berbentuk bahan pangannya berasal dari bahan pangan nabati atau dari bahan pangan hewani. Kalau bahan pangan nabati itu adalah bahan-bahan makanan yang berasal dari tanaman, bisa berupa akar, batang, daun, bunga, dahan, buah, dan sebagainya. Sedangkan bahan pangan hewani, bahan pangan itu merupakan bahan-bahan makanan yang berasal dari hewan atau olahan yang bahan dasarnya dari hewan. Iya, rangkumannya pertama, ide adalah sebuah rancangan yang tersusun di pikiran. Peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seorang untuk mencapai tujuan. Bahan panganan nabati adalah bahan panganan yang berasal dari tanaman atau bahan yang diolah dari bahan dasar tanaman. Kemudian yang keempat yang terakhir, bahan pangan hewani merupakan bahan-bahan makanan yang berasal dari hewan atau olahan yang dasarnya dari hewan. Oke, itu saja materi kita untuk pembukaan di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kita mengambil materi kita yang pertama, yaitu tentang
uh, memahami ide, analisa peluang usaha, dan memahami